Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Naila Dia Mutia dan di samping aku ada temanku Zahra dan Upi. Dedenita Amelia. Ya, lanjut. Jadi di sini kita mau sharing-sharing nih tentang haji wada. Aku pernah dengar haji wada, tapi yang aku tahu tuh cuma haji biasa kayak di rukun Islam yang kelima ya kan? Iya. Haji bila mampu. Tapi haji wada itu apa sih? Kalau menurut aku enggak sih, tadi aku sempat baca tentang haji wada. Haji wada itu adalah haji terakhir yang dilakukan Rasulullah SAW, yang mana haji ini tuh punya makna penting karena pada saat itu Rasulullah itu pernah menyampaikan sebuah khutbah perpisahan yang disampaikan di mana Rasul itu mau mengakhiri hajinya gitu. Terus ada pesan-pesan penting yang beliau sampaikan pada saat khutbahnya itu. Terus di mana beliau itu ngasih pesan-pesan penting, nasihat tentang Islam kepada umat muslim semuanya, tentang persatuan, kemudian ada keadilan juga, hak asasi manusia, terus ada kesetaraan juga teman-teman. Terus yang paling penting itu Rasul memberikan pesan tentang pedoman hidup yang harus ada dalam diri manusia gitu sih. Tapi aku nih nggak tahu haji wada itu kapan sih dilaksanakan sama beliau gitu. Nah, sesuai yang aku baca nih ya, haji wada itu ternyata dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 Dzulhijjah atau Dzulqa'dah ternyata guys. Dan Dzulqa'dah 10 Hijriah atau tanggal 22 Februari tahun 632 Masehi. Nah, pada saat itu haji wada itu dilaksanakan, kan tadi yang Zahra bilang ada khutbah Rasulullah. Khutbah Rasulullah ini dilaksanakan di atas unta. Jadi Rasulullah masih naik unta, terus beliau menyampaikan khutbah perpisahan itu. Nah, haji wada ini juga kalau nggak salah diikutin 90.000 orang dari berbagai daerah dan ini waktu perjalanan orang muslim dari Madinah ke Mekah itu nggak sedikit guys, ternyata ada 114.000 kalau nggak salah. Dan haji wada ini kan kayak haji biasa ya, jadi para kaum muslim pakai baju ihram dan itu yang bikin haji sampai sekarang pakai ihram juga itu. Terus tapi sebelum itu apakah haji sebelum itu pakai ihram gitu? Wah, aku kurang tahu ya, mungkin bisa dijelasin ini Tahu nggak? gimana? Ya, karena kan dari haji itu syariatnya ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Ya, benar banget. Mungkin ketentuannya itu ada, karena haji wada itu mungkin haji perpisahan seperti biasa, namun yang membedakannya itu menandakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu sebentar lagi akan wafat. Nah, makanya dinamai dengan haji wada, yang mana haji wada itu artinya haji perpisahan. Jadi aku salah tadi, berarti pemakaian ihram itu dari zaman Nabi Ibrahim ternyata. Iya benar. Ada serunya, ada sedihnya juga ya kan, dinamakan haji wada, haji perpisahan gitu loh. Maksud dari perpisahan tuh apa sih maksudnya? Ya, seperti yang dijelaskan aku ya tadi, bahwasanya haji wada itu haji yang terakhir. Haji yang terakhir kan dilaksanakannya itu 10 Hijriah. Nah, 1, 2, 3, 4 sampai 10 Hijriah itu biasa hajinya. Biasa Nabi melaksanakan haji. Namun pada tahun yang ke-10 Hijriah itu haji wada merupakan haji yang terakhir yang dilaksanakan oleh Nabi. Karena pada tahun ke-11 Hijriah, pada bulan Rabiul Awal hari Senin itu Nabi Muhammad SAW wafat. Jadi pada tahun ke-10 Hijriah itu haji wada itu yang dilaksanakan oleh Nabi itu haji yang terakhir kalinya. Makanya tadi disebutkan bahwa haji wada itu adalah haji perpisahan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu terakhir kali melaksanakan haji seperti itu teman-teman. Oh iya, seperti aku baca juga ternyata haji wada itu memang perintah dari Allah loh. Ada di surah Al-Maidah ayat 3. Kalau udah aku bacain tuh segini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Artinya Allah itu memerintahkan, Allah itu berfirman dalam ayatnya, pada hari ini telah aku sempurnakan untukku agamamu
dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Jadi kayak memang ini tuh perintahnya Allah gitu loh. Dan pada saat itu juga ketika khutbah wada, Allah memerintahkan langsung kepada Nabi gitu. Terus yang pernah aku dengar juga itu kan surat Al-Maidah ayat 3 itu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Itu sebagian ulama ataupun sebagian referensi itu adalah ayat terakhir yang diturunkan kepada Nabi. Meskipun yang terakhir meskipun pendapat yang lain itu ada juga bahwasanya bukan itu ayat yang terakhir diturunkan kepada Nabi gitu. Ya. Terus ini juga waktu Nabi Muhammad beliau ini wafat atau sebelum wafat itu Abu Bakar itu berpidato. Isi pidatonya tuh gini, barang siapa yang menyembah Muhammad sesungguhnya dia akan meninggal. Tapi barang siapa yang menyembah Allah, Allah itu maha hidup, maha abadi. Nah jadi dari situ ada ayat yang menjelaskan dia di surat Al-Imran juga ayat 114 yang isinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Ada yang apa enggak aku Surah apa tadi? Al-Imran ayat 114. Coba deh kita cek aja. Gini aja deh. Artinya Mungkin artinya aja deh. artinya ya. Nabi Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Nah, Nabi Muhammad kan ini utusan Allah ya. Para rasul sebelumnya juga wafat. Oleh karena itu Nabi Muhammad juga akan wafat seperti halnya para rasul sebelumnya. Nah, waktu perang Uhud, kaum musyrik, kaum Quraisy itu, kaum kafir itu kayak bilang kalau Nabi Muhammad itu meninggal terbunuh. Nah, maka ini juga kaum muslim ini kayak minta perlindungan ke pemimpinnya kaum Quraisy, Abu Sufyan. Jadi gimana? Mungkin Haji Wada juga ya sangat memorable ya. Karena mungkin biasanya kan dari sebagaimana kaum muslimin pada saat itu ketika Nabi masih hidup, hajinya itu sering ataupun didampingi oleh Nabi. Namun setelah Nabi wafat, ya mungkin sangat membuka kesedihannya karena haji yang dilakukannya itu tidak bersama dengan Rasul. Yang aku mau tanyain, itu kan dinamakan haji wada perpisahan. Apakah umat muslim yang hadir pada saat itu tuh menyadari bahwa itu tuh haji perpisahannya Rasul? Apakah Rasul itu bilang sama umatnya kalau ini memang haji perpisahannya beliau, atau mereka nggak menyadari gitu loh? Aku nggak tahu. Mungkin gimana? Ini ya para muslimin ini nggak sadar, cuman Abu Bakar atau Umar itu dia udah sadar dari khutbah yang disampaikan dari Nabi Muhammad. Kayak udah ada feeling, karena mereka tuh telah mendengarkan Rasul dan sahabatnya Rasul, jadi kayak tiba-tiba banget kenapa ini gitu mungkin. Nah, bahkan kan setelah pelaksanaan haji wada itu Nabi Muhammad SAW itu kan jatuh sakit. Iya. Nah, ketika itu kan Nabi memerintahkan kepada Abu Bakar untuk menggantikannya sebagai imam waktu subuh. Nah, pada saat itulah Abu Bakar menyadari bahwasanya Nabi itu sebentar lagi ataupun ajalnya itu akan dekat dari itu. Jadi yang lain itu tidak sadar bahwasanya haji yang kemarin itu adalah haji yang terakhir bersama dengan Nabi. Gitu. Mungkin tadi juga Abu Bakar dan Umar, sahabat yang paling dekat itu, yang mengetahui bahwasanya haji wada ini adalah haji yang terakhir bagi Nabi Muhammad SAW. Gitu. Tapi memang sampai sekarang juga haji wada pun jadi apa ya? Jadi urutan-urutan melaksanakan haji kan? Untuk dinamakan haji wada. Wajib haji mungkin ya.
udah kan dijelaskan ya apa itu haji wada, kapan terjadinya, terus apa yang terjadi, Peristiwa-peristiwa ya yang ada. peristiwa-peristiwa apa sih yang terjadi di haji wada itu. Nah, mungkin sekarang kita akan menyimpulkan ya supaya teman-teman penonton tahu ataupun lebih memahami tentang peristiwa haji wada. Ada anggota kita. Jadi kan tadi aku belum tahu ya tentang haji wada, dan aku tanya nih sama teman-teman, dan teman-teman alhamdulillah udah menjelaskan dengan secara rinci, dan aku juga mendapatkan pengetahuan yang baru seperti itu. Nah, di sini aku pengen mengambil kesimpulannya. Jadi ternyata haji wada ini adalah haji yang terakhir Rasulullah SAW lakukan oleh umat muslim ya. Jadi wada itu artinya kan terakhir gitu ya, Ya, perpisahan. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah dimana momen haji terakhir Rasulullah dan memberikan pidato perpisahan kepada kaum muslimin. Nah, sepertinya isinya itu tentang banyak banget nasihat ya. Terutama aku highlight di hak asasi manusia, ya kan? Terus hak-hak wanita juga, dan juga dadak ya. Iya. benar, para wanita dulu masih ditindas ya. Nah, ya, seperti itu, dan masih banyak nasihat lainnya yang sampai sekarang itu nasihatnya masih relevan dengan kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Dan terjadinya tadi dijelasin saat 10 Hijriah. Iya, pada tahun ke-10 Hijriah. Iya. Banyak banget ya hikmahnya, kayak ya itu juga nasihat untuk kita, dan juga untuk mengetahui bahwa Rasul itu pernah loh berpidato seperti itu, memberikan wasiat, jangannya lah ya kalau kata Iya. kita ya, untuk umat-umatnya. So sweet itu Nabi kepada kita semua. Hanya kita harus lebih mencintai. Iya benar. Iya. Bahkan kalau aku dengar cerita Nabi tentang haji wada itu masih kayak rasanya pengen nangis karena apa ya? Iya, Kita nggak bisa ngerasain Iya, benar. sosok Nabi Muhammad yang benar-benar kayak kita dibimbing langsung oleh Nabi Iya. Muhammad. Jadi kayak kenapa aku nggak lahir dari dulu aja gitu. Jadi kira kayak gitu. Jadi aku masih sedih banget. Iya, tapi pertanyaan-pertanyaan itu pasti apa ya, Iya, ada iya. di pikiran Iya, kita. ada. Kenapa kita tidak dilahirkan zaman Rasul sehingga kita bisa melihat Rasul? Seperti itu. Ya setidaknya kalau kita nggak bisa jadi sahabat yang mana kita pernah hidup di zaman Rasulullah, kita masih Sebagai umat. punya kesempatan Iya, sebagai iya, umat, iya. yang mana kita wajib untuk bisa mengikuti apa yang nasihatnya beliau, kemudian kita bisa mengikuti sunnah-sunnahnya juga seperti itu. Tapi teman-teman, aku pernah dengar bahwasanya umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang paling istimewa dan Masya Allah. Alhamdulillah ini ya. Alhamdulillah ya, dan cap baiknya lah kita menjadi Iya, umatnya Rasul. banyak keutamaannya. Tentu juga nanti di akhirat itu yang paling pertama dihisab itu umatnya Nabi Muhammad. Masya Allah. Kaumnya Nabi Adam bagaimana itu? Kurang tahu ya, tapi yang pasti itu yang pertama kali dihisab itu umatnya Nabi Muhammad. Jadi kita harus bangga gitu. Ya. Tentunya juga kita harus mencintai, Betul. mencintai Nabi dengan menjalankan syariatnya, sunnah-sunnah dan apa yang telah diajarkan. Iya. Jadi mungkin cukup itu yang dapat kita ceritakan tentang haji wada. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thank you for watching. Subscribe, Sarangnya. comment, and like. Annyeong, bye. Dah. Oke, oke.